Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fikri Zahria Emeraldine selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurafifa Maifirdayanti dengan nomor induk mahasiswa 040101211015. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam tentang berbakti kepada orang tua yang referensinya saya ambil dari jurnal Riset Agama dengan judul Berbakti kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis. Sebagai seorang remaja muslim, sudah sepatutnya kita berbakti kepada orang tua, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar dan perlu atau wajib kita melakukan hal tersebut. Di sini terdapat dalam buku Birrul Walidain dari Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengemukakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan menyampaikan kebaikan kepada kedua orang tua semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan terhadap keduanya. Jadi kita berbakti kepada orang tua ini semampu kita, melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan yang pernah kita ketahui semampu dari kemampuan kita. Kita nih harus berbakti kepada orang tua karena itu hukumnya wajib. Bila tidak, berarti ia berdosa karena melanggar kewajiban tersebut, di mana di dalam Al-Quran telah banyak diterangkan mengenai hal berbakti terhadap orang tua. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Yang pertama, memuliakan orang tua. Gimana sih memuliakan orang tua? Salah satu contohnya, memuliakan orang tua sebagai muslim sejati ialah memperlakukan orang tua dengan hormat dan baik, merupakan salah satu ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah adalah dosa seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan kemudian para sahabat bertanya, bagaimanakah bentuknya seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Kemudian Rasulullah menjawab kembali, seseorang mengeluarkan kata-kata yang isinya mencela dan menghina keduanya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Jadi kita tidak boleh mencela dan menghina kedua orang tua kita. Itu merupakan melaknat kedua orang tua. Nah, kemudian bentuk dari birrul walidain yang kedua ialah mengikuti keinginan dan mentaati saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan. Misal, pendidikan, pekerjaan, jodoh, dan mungkin masalah-masalah lainnya. Jadi kita harus selagi itu dalam ajaran Islam, kita wajib yang namanya mengikuti apa yang telah orang tua berikan, apa yang telah disarankan oleh orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Jadi kita nih dilahirkan, dari masih kecil kita dirawat sampai saat ini, itu merupakan jasa yang tidak akan bisa kita balaskan dengan apapun, karena beliau sudah merawat kita, karena beliau sudah membiayai kita, beliau juga sudah dengan sabar memberikan banyak hal baik, mengajarkan hal baik kepada kita. Jadi kita harus yang namanya hormat dan memberikan rasa terima kasih yang besar. Banyak cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Contohnya nih, kita memanggilnya dengan panggilan yang menunjukkan hormat. Misal berbicara dengan kata-kata lembut. Biasanya kalau anak pesantren itu kan kita ngomongnya bahasanya halus. Jadi ke orang tua itu kita harus yang namanya dengan bahasa yang halus. Misal bahasa Jawa dengan bahasa Jawa yang halus. Misal nggak bisa bahasa Jawa, berarti menggunakan bahasa Indonesia yang halus. Nah, kemudian cara yang keempat, membantu ibu dan bapak secara fisik dan material. Misalnya sebelum berkeluarga dan mampu berdiri sendiri, anak-anak membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau seperti cewek-cewek nih, kan kita masih belum menikah.
Jadi ya kita wajib untuk yang namanya nyapu, nyetrika, cuci piring, masak, dan lain sebagainya. Dan ketika kita setelah berkeluarga atau kita udah memiliki finansial sendiri, kita membantu orang tua secara finansial. Jadi ketika kita udah punya pekerjaan, kita udah ada penghasilan, kita ya membelikan makanan, pakaian, atau dan lain sebagainya untuk orang tua kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, kita harus selalu mendoakan ibu bapak agar supaya mereka mendapatkan rahmat, hidayah, dan sebagainya. Jadi di dalam sholat kita wajib hukumnya untuk yang namanya selalu berdoa, selalu mendoakan ibu dan bapak. Kemudian yang keenam, setelah orang tua kita meninggal, birrul walidain itu masih bisa diteruskan dengan cara lain, yakni apa? Kita memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha bila kita pernah berbuat durhaka, bila kita pernah membuat hal-hal yang tidak diinginkan kepada orang tua, dan mensolatkannya serta mengantarkan jenazahnya ke liang lahat, dan selalu meminta ampun, membayarkan hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Misal sebelum beliau wafat meninggalkan sebuah wasiat, jadi kita harus melaksanakan wasiat tersebut dan juga menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang mana beliau pernah menyambung silaturahmi tersebut, misal ke temannya atau ke saudara-saudaranya dan lain sebagainya, serta memuliakan sahabat-sahabatnya dan selalu mendoakan keduanya. Nah, birrul walidain sendiri mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Nah, sesuai dengan judul yang telah saya baca tadi, yakni dalam ungkapan sebuah hadis di mana di sini terdapat perkara berbakti kepada orang tua yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, ini merupakan hadis yakni bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bata qala haddatsana Habibun qala wa haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Habibin an Abil Abbas an Abdillah bin Amrin wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajahidu qala laka abawani qala na'am qala fafihima fajahid. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dan Syu'bah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Habib, dia berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Habib, dari Abu al-Abbas, dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak ikut berjihad. Beliau lalu bersabda, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Dia menjawab, ya masih. Beliau bersabda, kepada keduanya lah kamu berjihad. Maksud dari hadis di sini, keutamaan berbakti kepada orang tua lebih utama dibanding perbuatan baik lainnya, bahkan termasuk dari jihad sendiri. Jihad perang membela agama Allah berkaitan dengan hadis yang sudah dipaparkan tadi, di mana Rasulullah SAW orang yang paling mengetahui baik buruknya manfaat atau mudarat terhadap amal yang akan dilakukan oleh sahabatnya secara khusus dan oleh umatnya secara umum. Nah, pada saat itu Rasulullah memerlukan teman. Ini merupakan pemaparan dari hadis yang telah saya bacakan tadi. Pada saat itu Rasulullah memerlukan teman dan tenaga yang lebih banyak dalam melaksanakan hijrah dan jihadnya. Akan tetapi, lelaki yang datang kepada beliau merupakan seseorang yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh kedua orang tuanya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu lebih baik berbakti kepada orang tua. Itu keutamaannya sama dengan keutamaan berjihad atau keutamaan berperang itu tadi, berhijrah atau berperang itu tadi, dengan harapan kedua orang tuanya merasa senang dan gembira. Ketika kita manut, kan waktu itu si laki-laki ini dibutuhkan oleh Rasulullah, sedangkan orang tuanya lebih membutuhkan.
Jadi beliau saran dari Rasulullah lebih memilih orang tuanya. Karena apa? Karena ketika kita membuat orang tua itu senang dan bahagia, di situ pahalanya sama seperti dia berhijrah atau berperang. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, dari semua yang sudah saya sampaikan terkait berbakti kepada orang tua dalam ungkapan hadis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Eka. Kan tadi sudah dijelaskan bagaimana kita berbakti pada orang tua. Lalu ada nggak sih batasan untuk kita berbakti kepada orang tua? Batasan kita berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam Islam berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Ketika kita tidak mengikuti ketika kita tidak berbakti, yakni kita dosa. Nah, akan tetapi ada batasannya. Gimana batasan-batasan ketaatan kepada orang tua? Ialah dalam hal kebaikan. Sementara jika dalam hal kemaksiatan kita tidak diperbolehkan untuk patuh kepada orang tua. Misalnya nih, orang tua, kita orang yang mungkin dari keluarga yang kurang baik. Misal orang tuanya suka minum, orang tuanya suka berbuat hal-hal yang tidak baik, misal kayak gitu. Nah, orang tuanya nyuruh nih anaknya, yuk nak minum, paham kan, meminum minuman keras. Nah, atau menyuruh kita narkoba, ya nggak, maka anaknya tidak wajib, bahkan haram hukumnya mengikuti perintah dari orang tua meskipun itu seorang ibu, ya nggak? Karena apa? Karena itu hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak baik di dalam ajaran agama Islam. Bisa dipahami, Mbak? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.